Shalom, salam sejahtera, salam damai bagi kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menguatkan kita dan akan memberikan sukacita kepada kita. Oleh karena itu, mari kita terlebih padamu ya Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan pemurah dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah topik yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah menjadi remaja dan pemuda Kristen yang berani keluar dari zona nyaman. Saudara-saudari, tentunya kita pernah mendengar istilah dari zona nyaman ini. Zona nyaman adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Dalam keadaan ini, orang-orang tersebut jarang gelisah dan jarang mengalami stres. Jadi, orang karena sudah merasa nyaman di sana, karena tidak ada ketakutan, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada sesuatu yang bersifat dadakan, semua berjalan terencana, semua terkondisi dengan baik. Nah, kalau keadaan itu diubah, pasti kita akan merasa tidak nyaman dan terganggu. Sama halnya saudara-saudari, ketika Tuhan meminta kita untuk melayaninya, terkadang ada perasaan tidak nyaman di sana. Bahkan ada pertanyaan, ngapain sih susah-susah? Apa untungnya? Aku kan punya banyak pekerjaan. Mengapa timbul pernyataan demikian, saudara-saudariku? Karena kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Bahkan ada hal-hal lain dalam kehidupan kita ini yang tidak mau kita lakukan, yang tidak mau kita ikuti hanya karena mempertahankan zona nyaman kita. Tanpa kita sadari bahwa ada banyak beberapa hal yang tidak ada dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Di antaranya adalah yang pertama, tidak adanya pertumbuhan. Zona nyaman ini seperti genangan air yang tenang, saudara-saudari. Jika kita tidak keluar dari genangan itu, kita tidak akan pernah merasakan derasnya arus sungai yang membawa kita ke tempat yang lebih luas. Karena tanpa tantangan, kita tidak akan termotivasi untuk belajar dan mengembangkan diri, saudara-saudari. Hal yang kedua adalah kurangnya inovasi. Orang yang selalu berada di zona nyaman cenderung takut mencoba hal baru. Akibatnya, kita akan kehilangan kesempatan untuk menemukan ide-ide kreatif dan solusi yang inovatif. Hal yang ketiga adalah kehilangan kesempatan. Di dunia di luar zona nyaman penuh dengan kesempatan yang baru, saudara-saudari. Dengan keluar dari zona nyaman, kita bisa membuka pintu untuk pengalaman yang lebih kaya dan bermakna. Hal yang selanjutnya adalah kurangnya kepuasan. Meskipun kita nyaman, tapi zona nyaman bisa membuat kita merasa bosan dan hampa. Kita akan merindukan sensasi pencapaian dan kepuasan yang hanya bisa kita dapatkan dengan mengatasi ketantangan. Dan poin yang paling terakhir, hal yang paling terakhir adalah ketakutan akan perubahan. Terlalu lama kita berada dalam zona nyaman kita, saudara-saudari, akan membuat kita takut akan perubahan. Padahal kita tahu bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mengolah sedikit cerita Abraham saat dia dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah yang belum dikenal, dan Musa yang dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dari cerita itu kita menyadari bahwa Tuhan seringkali memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman kita untuk melakukan pekerjaannya. Ketika kita keluar dari zona nyaman,
kita mungkin merasa takut dan tidak pasti. Namun, kita perlu beriman bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memberikan segala yang kita butuhkan. Ketika kita memiliki tujuan yang lebih besar dari diri sendiri, kita akan lebih mudah untuk keluar dari zona nyaman dan mengatasi tantangan. Berada dalam komunitas yang beriman juga dapat memberikan dukungan dan dorongan yang kita butuhkan untuk keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari zona nyaman juga seringkali melibatkan pengorbanan, sehingga kita perlu siap menerima konsekuensi dari keputusan kita. Kegagalan adalah bagian dari proses pertumbuhan. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan sekalipun jika kita gagal. Doa adalah kunci untuk mendapatkan hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan yang kita alami dalam hidup kita ini. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13-14 dengan bunyi, "Saudara-saudara, aku sendiri belum menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berusaha meraih apa yang di hadapanku, yaitu aku mengejar tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus." Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu yang boleh Engkau sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami, pemuda dan remaja, menjadi pelaku atas firman-Mu Tuhan. Kami siap keluar dari zona nyaman kami siap bertumbuh dalam Kristus Yesus. Ini kami Tuhan, tuntunlah kami, biarlah kami terus menjadi pemuda yang menunaikan tugas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.